Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tata-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku, karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Hati merasa malu datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah di hati mohon kepadamu, semoga Kau ampuni segala dosaku, karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Mohon kekuatan-Mu, mohon bantuan-Mu, agar tiap langkahku Dikau serta selalu. Dari lembah sengsara angkatlah diriku, hingga pada akhirnya sampai kepadamu. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaan-Mu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk pekan 1 Prapaskah pada hari Rabu ini. Dan tepat 7 hari yang lalu kita memasuki pada masa Rabu Abu, dan hari ini adalah Rabu biasa dalam Prapaskah. Kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus menyadari segala kedosaan kita, kekurangan kita, kesalahan kita, dan segala bentuk kejahatan kita. Orang yang berdosa itu adalah orang yang sesat. Orang yang berdosa itu adalah orang yang jahat. Orang yang berdosa itu adalah orang yang hidup dalam dosa.
Orang yang berdosa itu adalah orang yang tidak tahu dia berdosa. Jadi 4 kategori orang-orang itu ya hidup di dunia ini. Maka Tuhan Allah membebaskan mereka melalui Yesus Kristus putranya yang tersalib di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan masa prapaskah itu untuk menyadari kesesatan kita, menyadari kejahatan kita, ya, menyadari kehidupan kita yang penuh dosa, dan menyadari bahwa kita sering merasa tidak berdosa. Dan itulah yang membuat kita melakukan hal-hal yang nekat, hal yang sesat, hal yang jahat, hal yang dosa, dan hal yang membutakan diri kita bahwa itu tidak berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri, melakukan mati raga agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Datanglah di sisiku, di Kau Tuhan cahaya hidupku. Hati sepi, ku sendiri, tiada kawan, tiada cinta dalam hati. Datanglah di sisiku, datanglah di sisiku. Padam suram semangat hidupku, tantanganku, rintanganku, tiada tahan ku menyangga dan memikulnya. Datanglah di sisiku, duka ingat padamu, yang sengsara di taman Zaitun. Dosa dunia yang Kau sanggah dalam membela manusia durhaka dan murka. Daku ingat padamu, daku ingat padamu, yang jatuh dalam jalan salib-Mu. Namun di Kau bangun lagi, jadi teladan bagi orang yang putus asa. Daku ingat padamu, terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab Aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.